Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lestari dengan nomor NIM 207200025. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar mengenai sistem reproduksi pada manusia sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Ibu Devi Novalian SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pendidikan. Saya sekolah di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi semester 4. Lebih lanjutnya saksikan videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa hadir pada pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, anak-anak Ibu ada yang tahu tidak mengapa makhluk hidup selalu bereproduksi? Apakah ada yang tahu? Belum ada ya? Baiklah, akan Ibu jawab. Mengapa makhluk hidup selalu bereproduksi? Karena untuk melestarikan keturunannya untuk berkembang biak. Itu adalah alasan kenapa kita harus melakukan reproduksi. Tujuannya untuk memperbanyak jenisnya. Demikian juga pada manusia, hewan, manusia, tumbuhan. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem reproduksi pada laki-laki dan yang kedua sistem reproduksi pada perempuan. Masing-masing ini dia mempunyai fungsi yang berbeda dan mempunyai bagian-bagian yang berbeda pula. Sistem reproduksi pada manusia mulai bereproduksi apabila dia sudah mengalami masa pubertas atau telah mencapai kedewasaan. Nah, pada laki-laki sistem reproduksi manusia apabila dia sudah memasuki masa pubertas, dia akan menghasilkan sel sperma dan juga hormon testosteron. Sedangkan pada perempuan, apabila dia sudah mencapai kedewasaan atau sudah memasuki masa pubertas, dia akan menghasilkan sel telur atau ovum dan juga hormon estrogen. Nah, tadi kan kita membahas mengenai masa pubertas. Apakah anak-anak Ibu ini tahu bagaimana sih masa pubertas itu? Apa ada yang bisa jelaskan? Benar apa yang telah disampaikan oleh Ananda Piona bahwa salah satu ciri-ciri dari pubertas seorang laki-laki adalah dia mengalami mimpi basah. Dan sedangkan salah satu ciri-ciri pubertas dari seorang perempuan atau wanita, dia akan mengalami menstruasi. Perkembangbiakan atau reproduksi pada manusia ini terjadi secara vivivar, yaitu secara melahirkan, sedangkan fertilisasinya atau proses pembuahannya itu secara internal atau di dalam perut. Nah, karena manusia memiliki alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Ini adalah bagian sistem reproduksi pada laki-laki. Dan ini ada juga sistem reproduksi pada perempuan. Nah, di sini ada sebuah media yang telah Ibu buat untuk mengenai sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Nah, di sistem reproduksi pria di sini ada kandung kemih, kelenjar prostat, uretra, vas deferens, testis, skrotum, kepala penis, dan juga lubang penis. Di sini dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kandung kemih.
Dia menampung urin yang diproduksi melalui ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Kandung kemih dapat menampung urin sebanyak 400 sampai 600 ml. Kemudian yang kedua, kelenjar prostat. Fungsinya yaitu mengeluarkan cairan, berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Selama terjadi ejakulasi, cairan ini akan keluar bersama dengan sperma dalam bentuk air mani. Nah, selanjutnya yaitu skrotum. Fungsinya yaitu melindungi testis dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk dia menghasilkan atau mereproduksi sperma. Yang keempat itu testis. Dia akan menghasilkan sel kelamin jantan, spermatozoa, dan juga hormon testosteron. Jadi bentuknya itu seperti telur. Dia di sini sementara yaitu sel sperma. Sperma ditampung di sini sebelum dia dikeluarkan. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra di sini merupakan saluran panjang. Dia membawa sperma dan urin keluar tubuh. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada maka akan Ibu lanjut. Yang keenam yaitu penis. Ini adalah gambar penis. Di sini tempat saluran pengeluaran sperma dan juga urin. Jadi kalau laki-laki pipis, dia akan mengeluarkan urinnya di sini. Dan yang terakhir yaitu, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu pans deferens? Benar sekali, Farida. Pans deferens adalah tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara pada epidermis. Sini ada media yang telah Ibu buat bentuk dari sel sperma. Bentuknya seperti kecebong, dia mempunyai kepala, badan, dan juga ekor. Ketika seorang laki-laki dia melakukan ejakulasi atau proses pengeluaran sperma, satu kali pengeluaran, maka akan menghasilkan berjuta-juta sel sperma, tetapi hanya bisa dibuahi di sel telur hanya satu. Pertemuannya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita telah membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Nah, ini merupakan bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Di sini ada ovarium kanan dan juga ovarium kiri, ada vagina, ada rahim, dan juga tuba fallopi. Dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ovarium. Nah, ini ovarium. Di mana ovarium ini merupakan untuk pembentukan sel telur dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini bekerja sama dalam siklus menstruasi ataupun kehamilan. Ovarium pada manusia ini terjadi menjadi dua, yaitu ada ovarium kiri dan juga ovarium kanan. Selanjutnya yaitu opiduk, di mana opiduk merupakan sistem reproduksi wanita itu sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi di opiduk ini sel telur dan sel sperma bertemu sehingga di sini juga terjadi proses pembuahan sebelum dia menghasilkan zigot dan juga tumbuh bayi. Nah, selanjutnya yaitu rahim. Ibu mau tanya, kalau pada laki-laki ada tidak rahimnya? Ya, benar. Pada laki-laki itu tidak ada rahim. Kalau rahim itu hanya ada pada wanita. Nah, ini tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Ibu mengandung berapa bulan? Ada yang tahu? Benar sekali, ibu mengandung selama 9 bulan. 9 bulan kita berada di rahim ibu, yaitu tempatnya di sini. Yang terakhir yaitu vagina. Vagina di sini yaitu organ tempat masuknya sperma dan juga tempat keluarnya bayi. Jadi ketika seorang ibu melahirkan, dia akan keluar melalui vagina. Bayinya akan keluar melalui vagina.
satu sel sperma saja yang mampu menembus dinding sel telur. Dan ketika sperma itu telah mampu menembus dinding sel telur, hanya bagian kepalanya saja. Di sini terjadi proses fertilisasi, yaitu proses pembuahan. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berikutnya yaitu mengenai gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Organ reproduksi adalah salah satu organ yang sangat penting bagi wanita dan juga pria, karena berperan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan keturunannya. Namun, organ-organ reproduksi juga dapat terkena penyakit sama halnya seperti anggota tubuh. Penyakitnya yaitu seperti ada sipilis, gonore, candidiase atau keputihan. Itu bisa saja terjadi pada organ reproduksi baik pria maupun wanita. Penyakit organ reproduksi pertama yaitu sipilis. Sipilis ini merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema phallidium. Tanda-tandanya yaitu luka pada alat kelamin, lidah, rektum, dan bibir, pembengkakan getah bening pada bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh, tulang dan sendi, terasa nyeri, ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak tangan. Tanda-tanda pada sipilis dapat hilang, tapi bakteri penyebab sipilis masih ada di dalam tubuh. Sipilis dapat disembuhkan melalui pengobatan dengan penggunaan antibiotik secara cepat. Yang kedua yaitu adalah gonore atau kencing nanah. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Gejala terkena penyakit gonore ini yaitu keluarnya cairan seperti nanah dari saluran kelamin, rasa panas dan sering kencing. Kemudian bakteri penyebab gonore dapat menyebar ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan rasa nyeri pada sendi dan dapat mengakibatkan kemandulan. Gonore sama seperti sipilis untuk proses penyembuhannya yaitu menggunakan pengobatan antibiotik secara cepat. Penyakit reproduksi ketiga yaitu AIDS. Penyakit AIDS ini disebabkan juga oleh virus sama seperti penyakit herpes, tetapi virus penyakit AIDS namanya virus HIV. Virus ini menyerang kekebalan tubuh seseorang yaitu Human Immunodeficiency Virus. Penularan AIDS ini bisa melalui jarum suntik yang sama dengan penderita AIDS dan juga gonta-ganti pasangan atau seks bebas, transfusi darah, dan lainnya. Gejalanya berupa demam, sering buang air besar, linu di persendian. Gejalanya hampir mirip dengan terkena flu. Dan keempat yaitu kanker ovarium. Penyakit ini merupakan penyakit kanker yang menyerang ovarium, biasanya menyerang wanita yang sudah menopause. Kanker ovarium sebagian besar berbentuk tumor kistik, dan sebagian kecil berbentuk tumor padat. Dan yang kelima yaitu kanker prostat. Penyakit ini menyerang pada kelenjar prostat, di mana sel pada kelenjar prostat tumbuh tidak normal. Baiklah, mungkin cukup di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, akan Ibu tutup. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ibu hanya manusia biasa dan tak terluput dari kesalahan, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.